diberhentikan. Sebenarnya saya agak mempertanyakan kenapa harus diberhentikan. Kenapa? Karena ini teman-teman semua saya coba memberikan sebuah argumentasi ya terkait masalah hal ini gitu. Ketika negara itu memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya yang bekerja di tempat di luar dari Indonesia itu sendiri. Gitu. Namun di sini dalam konteks tenaga kerja Indonesia tadi mungkin sudah dipaparkan ya, ini cuma sekedar pekerja kasar saja yang di rumahan seperti itu. Nah, poinnya adalah ketika memang di Malaysia para tenaga kerja kita diberikan tindak kekerasan atau apapun gitu ya, apakah negara serta-merta tidak melindunginya? Itu enggak. Dalam hal poin melindungi pasti banyak hal-hal yang harusnya diselesaikan terlebih dahulu, khususnya masalah administrasi, masalah kemampuan si tenaga kerja tersebut, apakah memang sudah memenuhi requirement yang memang PJTKI itu miliki seperti itu. Seringkali hal tersebut buat beberapa orang di daerah-daerah itu diambil jalan pintasnya, sehingga mereka yang menggunakan agen-agen penyalur TKI, pengalur jasa TKI itu ya yang memang tidak resmi terdaftar gitu. Itu satu. Apa yang kedua, cara lain? Coba kita lihat ya, negara kita kan sangat dekat ya dengan Malaysia gitu. Dari daerah-daerah terluar itu sangat mudah gitu. Untuk memang perbatasannya kita cukup nggak usah mungkin pakai tiket, tapi naik kapal dari Batam ke Malaysia itu gampang seperti itu, tanpa harus ngurus perizinan yang ribet gitu. Oleh memang kita, dan itu juga harus dipikirkan oleh pemerintah. Selain membenahi masalah PJTKI, kita juga harus membenahi gitu, masalah sistem regulasi transportasi laut kita seperti itu, khususnya di daerah Sumatera tersebut, karena sangat mudah saudara tahu gitu. Ya itu kan. Ya, nambahi terkait masih ini sebenarnya yang perlu dilakukan itu lebih kepada bentuk apresiasi sebenarnya kepada TKI ini gitu. Karena lagi-lagi berbicara tentang TKI tadi, selain mereka ini sudah berusaha untuk bagaimana menambahkan pemasukan Indonesia itu lewat devisanya gitu. Ya, mereka pun sebenarnya mencoba untuk mengurangi beban pemerintah gitu terkait masalah penyediaan lapangan kerja di Indonesia itu sendiri gitu. Karena kalau misalnya diberhentikan, apa jaminan yang bisa diterima oleh mereka ataupun penduduk Indonesia itu terkait masalah lapangan pekerjaan gitu. Jadi bentuk apresiasi sebenarnya perlu dilakukan, bukan dengan cara memberhentikan gitu. Bentuk apresiasinya seperti apa? Ya tadi yang sudah disampaikan di awal terkait masalah ya negara bisa menjamin keamanan ya dari TKI ini di luar negeri gitu. Nah, kemudian yang kedua terkait masalah tantangan ke depan gitu yang dihadapi ASEAN ya, terus ASEAN gitu. Kita akan dihadapkan pada kebijakan masyarakat ekonomi ASEAN gitu, di mana ya di sini berlomba-lomba gitu tenaga kerja dari negara-negara di ASEAN itu saling berlomba untuk mengisi pos-pos yang ada di negara-negara tetangga gitu. Nah, ketika kita memiliki kebijakan untuk menghentikan ini, ya lalu apa yang bisa kita lakukan gitu? Negara kita lakukan hanyakah menerima pekerja-pekerja dari luar negeri, tetapi kita tidak bisa mengirimkan pekerja-pekerja kita yang profesional itu ke luar negeri. Itu sih lebih ke tantangan masa depan. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.